Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Nizan di TV Masumi. Pemirsa, kita mendengar lagi masalah ibu kota negara yang rencana awalnya Presiden Jokowi bulan ini bakal berkantor di sana dalam masa waktunya yang beberapa bulan ini, bulan terakhir ini. Tapi ternyata tidak bisa ke sana karena banyak masalah. Masalah air, masalah landasan pacu yang belum beres, dan masalah-masalah lain. Kelihatannya banyak banget ini. Tapi ini mungkin ada berkah, berkah yang terselubung kalau Pak Jokowi enggak ke sana, dan di tahun-tahun pertamanya juga Pak Prabowo belum ke sana. 2-3 tahun, mungkin baru 5 tahun lagi baru ke IKN. Nah, untuk membahas ini kita akan bincang-bincang dulu dengan rekan kita Profesor Dr. Chandra Emirullah yang biasa mengisi acara di TV Masumi. Ya, tidak asing lagi. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih masalah IKN ini? Kita dengar ini kelihatannya tambah gelap ya, prospek kemajuan IKN ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, masalah IKN itu bertambah ya. Jadi bukan hanya dari segi dana APBN ya, tapi juga dari segi perencanaan pembangunan ya, dari segi keadaan alam di sana ya. Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi di dalam membangun ibu kota baru ini ya. Jadi selama ini kita melihatnya dari segi kapasitas pemerintah untuk menyediakan dana, terutama dari APBN, dan juga mengundang investor dari luar negeri untuk membangun fasilitas atau infrastruktur di sana. Tapi ternyata sampai sekarang minat daripada investor luar negeri untuk menginvestasikan dananya di sana itu sangat minim ya. Betul. Sedangkan untuk mengandalkan APBN itu tidak mungkin ya, karena jumlah APBN sangat terbatas. Jadi kalaupun ada itu harus dicicil ya. Jadi kalau tidak salah itu dana yang disediakan untuk IKN itu kan 400 triliun ya. Banyak. Nah, ya itu banyak sekali. Itu tidak mungkin kalau tidak mengandalkan investor luar negeri atau dalam negeri ya. Dan juga kalau APBN itu ya terpaksa harus dicicil entah untuk berapa lama ya. Mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun. Nah, jadi untuk itu ini kelihatannya harus dikaji ulang. Apakah IKN ini pertama apakah akan diteruskan, kalau diteruskan itu berapa lama targetnya ya, yang realistis ya. Nah, kalau misalkan mau diteruskan harus direncanakan. Jadi mulai yang pindah ke sana itu siapa saja ya. Kemudian menteri-menteri apakah akan berkantor di sana? Ya. Apalagi presiden ya. Dengan fasilitas yang ada apakah memungkinkan? Apakah nanti kalau dipaksakan ini tidak akan mengganggu pemerintahan ya? Karena menteri-menteri itu kan harus dekat juga dengan aparat-aparatnya. Kalau sebagian aparat yang ada di Jakarta, ada yang di KN, jadi ini nanti koordinasinya bagaimana? Walaupun kita tahu dari segi teknologi itu sekarang kan sudah tidak susah lagi untuk menulis, tapi kan tetap harus temu muka supaya lebih efektif ya. Terutama dalam rapat-rapat, misalkan rapat koordinasi ya, itu sangat perlu bertatap muka ya, karena lebih efektif daripada dari lewat Zoom misalnya kan. Nah, kemudian dari segi pembangunan itu harus diperhatikan lagi apa tantangan yang dihadapi, jangan dipaksakan. Karena kita kelihatannya perencanaannya sangat kurang karena sangat terburu-buru ya. Jadi sangat mengejar target ya. Tadinya kan harapan Presiden Jokowi dia akan bisa duduk di sana, berkantor di sana mulai bulan Agustus lah ya. Setelah kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79. Idealnya dari tanggal tersebut IKN sudah bisa digunakan ya secara resmi, tapi ternyata tidak ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang patut dihitung, dipertimbangkan. Mengapa ada masalah ini ya? Kalau memang ada masalah ini harusnya diantisipasi, jangan sampai mengganggu perencanaan pembangunan yang selama ini sudah direncanakan ya. Karena ini kan mengganggu juga nama baik pemerintah ya. Bukan hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri ya. Jadi seolah-olah
pemerintah tidak punya perencanaan yang matang di dalam Iya, iya. membangun IKN ini. Iya. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Iya, saya sepakat sekali ya. Jadi kesalahan yang lampau ya, polisi mistik itu harus dihentikan. Jangan dibiarkan kesalahan itu terus menggerogoti kita berlarut-larut dan kaji ulang secara tuntas. Kaji ulang secara tuntas dengan melibatkan seluruh stakeholders kunci yang penting. Dan bila perlu ini disediakan anggaran yang cukup besar untuk melakukan kaji ulang ini, dilakukan secara terbuka. Mungkin waktunya bukan 1-2 bulan, bisa 1 tahun melakukan kaji ulang ini supaya efektif. Dan kalau kita lihat pengalaman dari Australia, ya, mereka melakukan kajian itu bukan beberapa bulan, beberapa tahun untuk menentukan ibu kotanya itu ada di mana. Ada di Sydney, atau ada di Brisbane, atau di mana itu. Itu pakar-pakar ini internasional yang disewa dengan harga yang mahal itu membuat apa itu namanya pengkajian yang baik sekali sehingga kemudian ditetapkan Canberra sebagai ibu kotanya. Jadi sekarang harus dilakukan kaji ulang, jangan ragu-ragu dan disediakan anggaran yang besar. Waktunya mungkin 1 tahun atau 2 tahun supaya penyakit ini tidak terus membebani kita. Penyakit IKN ini sekarang terus membebani kita. Uangnya terus keluar, hasilnya nggak jelas, ya, menjadi cemoohan publik dan lain sebagainya. Nah, apalagi ya pelaksanaan IKN ini dilaksanakan dengan diam-diam, terburu-buru, ya, undang-undangnya diciptakan dalam waktu yang sangat singkat. Saya kira saya sepakat dengan Pak Chandra tadi, ini kaji ulang IKN ini adalah mutlak. Ya, gimana tuh Pak Chandra? Ya, jadi kalau kita mau mengkaji ulang, jadi harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, ya, dengan melibatkan pakar-pakar, pakar-pakar daripada pembangunan ibu kota. Ya, kita bisa belajar daripada seperti tadi pembangunan ibu kota di Canberra, di Brazil, mungkin di Malaysia. Di Malaysia sendiri yang dekat. Ya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari. Jadi apa saja prasyarat ya untuk membangun sebuah ibu kota baru, ya. Dari segi alamnya, tanahnya, airnya, kemudian lingkungannya, ya. Jadi harus ada evaluasi atau ada studi dari segi semua aspek itu, ya. Jangan hanya kita membangun saja, buka hutan yang begitu besar, ya. Apakah ini ada dampaknya terhadap ekologi, ya? Apa dampaknya terhadap pembangunan penduduk di sana, ya? Apakah ada efeknya terhadap orang asli, hewan, ya, fauna, flora dan sebagainya. Nah, itu dari segi ekologi, ya. Kemudian dari segi sosiologi masyarakat, apa dampaknya terhadap sosiologi masyarakat di sana, ya? Apakah tidak mengganggu kehidupan sosial di sana, ya? Nah, kemudian juga dari segi ekonomi, apakah ini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ya? Nah, ini juga harus dirancang. Jadi kalau kita membangun suatu ibu kota negara, kita harus melihat efek jangka panjangnya, ya. Apa dampak-dampaknya terhadap semua unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan itu, ya. Nah, kalau misalnya kan kita mau tetap melanjutkan IKN sebagai ibu kota baru, maka kita juga perlu menyiapkan dana. Bagaimana strategi untuk membiayai pembangunan ibu kota baru ini? Apakah ada sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk ini? Tentunya kan kita tidak bisa tergantung dengan misalkan hanya pajak saja, ya, atau dari investor luar negeri, tapi juga harus bagaimana IKN ini bisa membangkitkan sendiri ekonomi ya di sekitar sana, sehingga masyarakat di sana akan mendapatkan manfaat, ya, dari segi ekonomi, dari segi pertumbuhan ekonomi di sana, ya, sehingga akan membantu atau menunjang pembangunan ekonomi atau pembangunan IKN itu sendiri, ya. Nah, ini sangat perlu dipertimbangkan nantinya. Ya, demikian pemirsa. Kelihatannya kaji ulang IKN itu adalah wajib sekali. Dan beberapa fokus seperti yang dikatakan Pak Chandra itu masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi nasional, ekonomi daerah setempat, masyarakat adat dan lain sebagainya
harus dikaji dengan melibatkan pakar-pakar dalam negeri dan luar negeri. Dan ini perlu kita contoh belajar dari pengalaman-pengalaman Australia, Brazil, dan Malaysia dalam merencanakan pemindahan ibu kota yang berhasil. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.